Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ternak, salam berternak. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang tips atau bagaimana caranya kita membeli pedet atau suson. Seperti video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, perbedaan antara suson dan pedet itu bagaimana. Langsung saja, cuacanya cerah sekali. Langsung saja saya memberikan tip-tip cara membeli suson atau pedet. Untuk di pasar, untuk saya memberikan penjelasan sedikit. Untuk di pasar, untuk pembelian suson, maaf saya bersihkan dulu kameranya. Untuk di pasar, dalam pembelian pedet maupun suson seperti ini, itu caranya hampir sama. Cara pengecekannya hampir sama, yang harus dicek hampir sama, yaitu mungkin ada mulai dari pertama kaki-kaki, terus yang kedua ada kepala, yang kedua terus ada tanduk, terus yang keempat ada kulit mulai bulunya, kulitnya. Terus yang kelima itu dilihat dari alat kelaminnya apakah bodong atau tidak. Terus yang ketiga dilihat dari telur kelaminnya itu apakah bodong, apakah sanglir itu kontol kui mung siji atau butirannya itu cuma satu atau dua, seperti itu. Makanya harus dicek itu 5 atau 6 itu yang harus dicek, yang perlu dicek. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau ini namanya suson, ini masih suson, ini pedet. Perbedaannya apa? Kalau ini sama ini itu masih di bawah 3 bulan, masih nyusu. Kalau ini itu sudah tidak nyusu atau biasanya nyebutnya pedet. Nah, untuk kemarin video sebelumnya itu pedetnya ini. Untuk lebih jelasnya ini. Nah, karena kemarin itu di dalam kandang situ, jadinya tidak terlalu kelihatan ini kalau di luar. Nah, ini saya pelegungkan, kalau orang desa jeneng pelegungke, biar terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu juga bagus untuk sapi, untuk kulitnya, seperti itu. Nah, langsung saja saya review yang harus diperhatikan ini. Yang saya perhatikan ini karena saya beli paling terakhir kemarin, baru sekitar 2 minggu. Nah, baru sekitar 2 minggu. Langsung saja, ini kemarin saya beli harga 2.300.000. Ayo tangis. Yang saya beli seharga 2.300.000 ini barangnya. Ya lumayan super atau ya sedengan lah. Seperti ini posturnya. Belakang seperti ini. Lumayan bagus untuk kaki-kaki sama bokongnya, lumayan sudah isi atau lumayan lebar, yang juga harus diperhatikan. Untuk pertama, saya kalau beli itu fokus pada kaki-kakinya. Kalau bisa kaki-kakinya tegak seperti ini, jangan sampai jangan sampai miring atau jangan sampai bosor.
Nah, kalau bisa tegak. Ini untuk kaki-kakinya kualitasnya sedang atau yang penting tegak. Ini seharusnya harus ada yang lebih besar lagi ada. Seperti kalau nyebutnya kebanyakan orang itu seperti batok, batok mengkurep batok itu dari besar-besar. Ini sedang kalau ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaki-kaki seperti itu bagus, lumayan bagus, tidak jeleweng. Ini karena iklan dulu. Untuk selanjutnya yaitu kepala. Kepala kalau bisa itu porem atau kotak. Kalau ini standar, tidak porem, tidak terlalu panjang. Jangan sampai terlalu panjang ya teman-teman kalau milih. Kalau bisa jangan terlalu panjang. Kalau bisa yang porem, ini enggak terlalu panjang, ini enggak terlalu porem, berarti standar. Terus yang kedua ada tanduknya atau tidak, karena biasanya mempengaruhi harga juga kalau EVA, sekelas EVA. Tapi kalau sekelas Simental itu kebanyakan orang memilih yang tidak ada tanduknya, karena biasanya perkembangannya agak beda. Kalau EVA kebanyakan banyak yang lebih memilih ada tanduknya. Tapi jangan memilih yang tanduk yang sangat besar, tanduknya yang terlalu besar, atau jangan memilih tanduknya yang kepanjangan. Itu jangan sampai. Ya kalau bisa yang standar, nggak besar juga nggak panjang seperti itu. Nah, dan kalau bisa petaknya juga yang bagus. Kalau bisa ini ya ini standar kalau ini. Seperti itu. Kaki udah, kaki kepala, kaki kalau bisa tegak, terus kepala porem. Yang kemudian untuk kulitnya, kalau bisa yang segini ya men, lemir. Kalau bisa yang lemir seperti ini. Lemir ini, kalau saya itu suka yang lemir, agak tipis nggak apa-apa, tapi lemir. Nah, biasanya juga bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya seperti itu. Untuk warna kalau sekelas EVA itu banyak orang, kalau di Boyolali itu banyak orang yang suka hitam, lebih banyak hitamnya daripada putihnya seperti itu. Karena apa? Ya kadang setiap daerah beda-beda ya. Itu tergantung daerahnya. Kadang kalau di daerah timuran itu putih juga laku. Kalau di Boyolali itu banyak yang suka hitamnya seperti itu teman-teman. Nah, ya seimbang lah antara hitam dan putih, itu seimbang kalau bisa. Terus yang kemudian yang diperhatikan ini alat kelaminnya, itu kalau bisa jangan botong atau sanglir botong. Nah, kalau botong ini di sini kan ada di dalamnya ada apa? Ada benjolannya, ada airnya atau nanahnya, biasanya ada nanahnya seperti itu. Nah, terus kemudian sininya ada seharusnya dua seperti itu. Jangan sampai milih yang satu. Kalau milih yang satu juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa harganya jangan seperti yang full. Ya boleh dikurangi seperti itu. Oh ya, untuk teman-teman, sebenarnya untuk yang bodong yang saya jelaskan tadi, untuk yang bodong itu sebenarnya penyembuhannya juga agak mudah. Yang penting belum kasep. Kalau kasep itu sebenarnya juga mudah, tapi agak harus apa ya, harus dibuka, maksudnya harus dibedah seperti itu, dihilangkan nanah-nanahnya, karena biasanya di dalamnya itu ada nanahnya seperti itu. Kalau masih kecil itu gampang, kalau sudah besar dan keras itu biasanya agak sulit seperti itu. Kalau masih kecil itu biasanya kalau saya
diberi atau dikompres dengan air panas, diberi uyah gosok seperti itu. Atau bisa dengan menyuntikkan antibiotik juga bisa, lama-lama bisa kempes. Atau juga diminumin paracetamol, yaitu juga bisa. Ini sudah duduk kembali. Saya kira sampai situ dulu. Itu yang harus diperhatikan kalau saya. Pertama kaki-kaki, kedua kepala, tanduk, kulit diperhatikan untuk kelas EBA. Terus untuk kelamin, untuk bagian belakang tadi yang saya jelaskan, itu yang perlu diperhatikan itu. Sama untuk postur juga diperhatikan. Untuk sekelas ini, untuk sekelas EBA, untuk sekelas mental mungkin hampir sama yang harus diperhatikan. Nah, tapi kalau bisa untuk sekelas mental itu cari yang kakinya agak besar untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya seperti itu, karena akan bisa menopang badannya lebih kuat seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian ya teman-teman untuk tips cara memilih pedet, cara membeli pedet seperti itu untuk sekelas Susan. Untuk sekelas pedet seperti ini itu juga hampir sama, yang dicek juga hampir sama. Antara lain itu 6 poin itu yang harus diperhatikan. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mau request video bisa dicantumkan di kolom komentar, atau mau memberi masukan bisa dicantumkan di kolom komentar seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.